نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلاة الله وسلامه على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali khutbah singkat ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk terus melakukan kebaikan dalam hidup ini. Kehidupan yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan momentum untuk kita terus meningkatkan kebaikan, meningkatkan amal saleh, meningkatkan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa meraih yang namanya kebahagiaan di akhirat kelak. Karena itu kita hadir di sini, kita datang di majelis yang mulia ini, kita datang beribadah. Semua itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berharap semoga kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur dalam kehidupan ini. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan curahan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang tidak menginginkan kebahagiaan dalam hidup ini. Semua kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, rasa suka. Termasuk kita juga menginginkan bukan hanya di dunia, tetapi kita menginginkannya juga di akhirat kelak. Itulah makna doa yang sering kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kemuliaan, kebaikan di dunia serta kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Ini adalah merupakan munajat, permohonan setiap kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya wajah Allah untuk mencapai kebahagiaan di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan-tuntunan yang akan menjadi pedoman kita dalam kehidupan ini. Dalam hadis yang sangat panjang sekali wajah Allah, beliau menjabarkan tentang beberapa perkara. Ada yang disebut dengan salasul munjiyat, 3 perkara yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kehidupan ini. Salasun muhlikat, 3 perkara yang bisa menghancurkan manusia dalam kehidupan ini. Salasun darajat, 3 perkara yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Dan juga salasun kafarat, 3 perkara yang bisa menghapus dosa kita di hadapan Allah SWT. Maka tentu kita tidak akan mungkin menjelaskan semua ini. Saya akan hanya mengambil 3 perkara yang bisa menyelamatkan kita dan bisa membahagiakan kita dalam kehidupan ini. Salasun munjiat, kata Rasul SAW. 3 perkara yang bila mana kita melakukan 3 perkara ini, kita dipastikan akan merasakan kebahagiaan dan kita akan selamat dalam kehidupannya.
Apa itu kata Allah? Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khasyatullahi fis sirri wal alan. Kalau kita ingin bahagia dalam hidup ini, kita ingin senang dalam hidup ini, maka pastikan kita selalu mematuhi perintah Allah. Kita selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita taat kepadanya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk selalu takut kepada Allah dalam semua situasi. Apakah kita dalam kesendirian, kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, atau dalam kehidupan seperti ini, banyak orang ya di saat kita seperti ini, kita juga menghadirkan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana setiap pribadi ini menghadirkan Allah dalam kehidupannya, apakah dalam kesendirian atau dalam bersama-sama, maka dia akan merasakan kenikmatan dalam hidupnya. Bayangkan Fatih Allah, terkadang kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita dalam bersama-sama seperti ini. Tetapi kadangkala di saat kita dalam kesendirian, di saat kita bisa melakukan sesuatu yang bisa menjadi maksiat dalam hidup ini, di saat kesendirian itulah kita melakukannya. Maka bila mana kita bisa menjaga diri kita, menghadirkan Allah di saat kita sendirian, apakah kita di perjalanan, di situ ada maksiat yang bisa kita lihat, di situ ada maksiat yang bisa kita lakukan, kita hadirkan Allah, maka kita akan selamat. Hal yang sama dengan orang yang saat ini sedang bekerja, apakah di kantor atau di tempat-tempat lainnya, di saat dia mampu untuk melakukan kezaliman itu dalam kesendiriannya, mampu menandatangani sesuatu yang akan berakibat fatal bagi orang lain, tetapi dia hadirkan Allah dalam kehidupannya, maka dia terselamatkan dalam kehidupan ini. Apalagi kalau dia dalam kondisi berjamaah, bila mana dia hadirkan Allah dalam kehidupannya, maka insya Allah kita semua dipastikan akan selamat dalam hidup ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah, kunci kebahagiaan dan keselamatan itu kata Rasul adalah al-adlu fir ridha wal ghadab. Hendaklah kita berbuat baik kepada siapapun juga, baik dikala kita senang dengan orang itu, apalagi di saat kita membenci orang itu. Hadirin Allah, kalau kita senang kepada orang, kita cinta, itu biasa. Tetapi bila mana kita bermusuhan, atau mungkin kita tidak suka dengan dia, lantas kita menghadirkan kebaikan, inilah yang luar biasa. Dan bila mana kita bisa konsisten melakukan ini, kita baik kepada siapapun juga, kita selalu memuliakan orang, apakah orang itu kaya, orang itu miskin, orang itu baik atau tidak, maka insya Allah kita semua yang hadir ini, bila mana bisa menghadirkan kebaikan, kita akan merasakan kenikmatan dalam hidup ini. Karena itu ada istilah kata Allah, hadirkanlah jembatan dalam hidup ini. Jangan membuat tembok. Jangan membuat skat-skat yang bisa menjaga jarak di antara kita dalam hidup ini. Apalagi kalau saat ini kita berada dalam situasi yang mohon maaf, kita berada dalam kondisi pileg, pemilihan legislatif, pemilihan wali kota, pemilihan bupati dan lain sebagainya. Jangan sampai karena kita tidak memilih orang itu, lantas kita menjaga jarak, atau bahkan mungkin kita menebarkan kebencian terhadap orang lain. Maka bila mana kita menebarkan kebencian dalam hidup ini, kita tidak akan pernah merasakan kenikmatan. Kita tidak akan pernah bahagia bila mana kita membuat permusuhan, menghadirkan permusuhan dalam kehidupan kita. Maka subhanallah, ada ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau Anda ingin berbahagia dalam hidup ini, maka Anda harus bisa memberi kepada orang yang pelit. Anda harus bisa menyambung tali silaturahim kepada orang yang memusuhi Anda sekalipun. Dan Anda juga harus bisa membuka diri terhadap orang yang menutup akses buat Anda semua dalam hidup ini. Bila mana ini yang bisa kita hadirkan kata Allah, insya Allah kita bahagia dalam hidup. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, supaya kita merasakan kenikmatan dan kebahagiaan dalam hidup ini adalah al-qasdu fil ghina wal faqr. Hendaklah kita bisa hemat di dalam menjalani hidup ini. Hendaklah kita bisa menghemat diri. Apakah di saat kita saat ini sedang berada, apalagi kalau kita posisinya sedang sulit secara ekonomi, maka seseorang itu harus pandai-pandai menggunakan semua potensi yang ada pada dirinya. Termasuk kita yang mohon maaf,
Bila mana kita tidak mampu memanage keuangan kita dengan baik, maka kita akan merasa rugi, bahkan kita tidak akan merasa senang. Kita tidak akan mendapatkan kenyamanan dalam hidup ini bila mana kita tidak mampu memanage keuangan kita dengan baik. Memanage keuangan, kata Allah, bukan berarti pelit. Orang yang hemat itu bukan pelit, kata Allah, tetapi orang yang masih mampu dan waras di dalam menggunakan segala potensi yang dia miliki. Sehingga walaupun dia mungkin kesulitan secara ekonomi, dia masih bisa hemat, dia masih bisa bersedekah, dia masih bisa memberi. Apalagi kalau kita saat ini sedang berpunya misalnya, kita mampu mengelola keuangan itu dengan baik, maka disitulah rahasia kebahagiaan dalam hidup kita. Maka mari kita camkan 3 hal yang akan menjadi cara kita untuk meraih kenyamanan, kebahagiaan, dan keselamatan dalam hidup ini. Yang pertama adalah kita dalam situasi apapun, dimanapun kita berada, Tuhan ada di situ. Jangan sampai kita takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah. Seringkali terjadi, mohon maaf, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Kita cenderung takut kepada manusia, tetapi kita tidak takut kepada Allah. Dan inilah sumber malapetaka dalam kehidupan manusia bila mana dia sudah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hendaklah kita berbuat baik kepada siapapun juga. Baik orang yang cinta, senang dengan kita, atau mungkin orang yang memusuhi kita dalam hidup ini. Kita selalu menghadirkan kebaikan. Dan yang terakhir, pandai-pandailah kita mengelola keuangan kita. Hemat dalam hidup ini. Apakah dalam kondisi kita berpunya, apalagi kita sulit ekonomi, maka hendaklah kita hemat di dalam menjalaninya. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menginspirasi kita untuk terus bisa kita hadirkan nilai-nilai ini untuk kemaslahatan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Subhanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على 4 الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.